Semua mata tertuju ke Valencia. Veda bukan lagi underdog. Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, bukan hanya trek teknikal yang menuntut presisi ekstrim, tapi juga tempat lahirnya momen pembuktian. Di sanalah Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, kembali jadi sorotan. Bukan cuma karena kehadirannya yang eksotis di pedok Eropa, tapi karena kecepatannya yang bikin banyak kepala menoleh 2 kali. Pada sesi latihan bebas pertama Junior GP 2025, Veda langsung menggebrak dengan waktu 1:39,174 detik dan menempati posisi ke-6. Bayangkan, ini adalah sirkuit yang dikenal sebagai neraka tikungan sempit, namun bocah Asia ini malah melesat dengan percaya diri. Dan bukan hanya soal posisi, ini soal adaptasi secepat kilat dan mental baja melawan nama-nama besar seperti Marco Morelli dan Brian Uriarte. Tapi tunggu dulu, ini baru pemanasan. Morelli tercepat, tapi Veda curi perhatian. Di FP1, Marco Morelli memang tampil garang dengan catatan waktu luar biasa, 1:38,114. Nama-nama besar lain seperti Joel Esteban dan Brian Uriarte mengisi posisi 2 dan 3. Tapi entah kenapa, justru sorotan media mulai mengarah ke posisi ke-6, Veda. Bukan tanpa alasan, karena kecepatan bukan satu-satunya indikator. Gaya riding Veda di sektor-sektor teknikal bikin beberapa pengamat mengernyit. Ini anak punya kontrol throttle dan line yang gak biasa, ujar analis MotoGP Spanyol. Bahkan dengan gap hampir 1 detik dari Morelli, Veda terlihat nyalan, nyaris tanpa risiko berlebihan. Di pedok, itu disebut sebagai controlled aggression. Dan siapa sangka, Zen Metani dan Sing Han Pong, 2 rider Asia lain, malah tertinggal beberapa posisi. Apakah ini awal dominasi Veda atas sesama rider Asia? Veda versus Hakim Danish, siapa lebih adaptif? FP1 tidak hanya jadi pembuka drama Valencia, tapi juga membuka babak baru rivalitas Asia, Veda Ega versus Hakim Danish. Danish yang digadang-gadang sebagai bintang KTM dengan akselerasi brutal, justru gagal mencuri perhatian. Ia tercacar di posisi ke-18, terpaut jauh dari Veda. Banyak yang menyalahkan karakter motor, tapi kenyataannya lintasan tak pernah bohong. Di sini terlihat jelas siapa yang lebih cepat membaca karakter trek, siapa yang cepat membangun ritme, dan siapa yang hanya mengandalkan tenaga mesin. Bahkan komentator Spanyol menyebut kalau ini battle antara strategi dan insting, Veda menang mutlak. Tapi apakah ini hanya momen sesaat atau Veda memang unggul dalam permainan jangka panjang? FP2 dimulai, Veda ngebut tapi persaingan makin brutal. Masuk ke sesi latihan bebas kedua, Veda justru menaikkan level permainan. Catatan waktunya dipangkas jadi 1:38,828, lebih cepat 0,2 detik dari FP1. Tapi tunggu dulu, justru di saat Veda makin tajam, barisan depan makin menggila. Morelli tampil bak alien, mencatat 1:37,192, hampir 1 detik lebih cepat dari dirinya sendiri di FP1. Di saat pembalap lain mulai goyah, Veda tetap konsisten di posisi 7. Ini bukan sekedar angka, ini menunjukkan bahwa ritme Veda stabil dan hanya butuh sedikit upgrade setup untuk meledak. Tapi tekanan mulai datang dari rider-rider seperti Leonardo Zanni yang merangsek ke depan. Apakah Veda bisa bertahan di tengah serangan brutal ini? Leonardo Zanni masuk. Komposisi 10 besar kian meledak. Kejutan berikutnya datang dari pembalap Italia lainnya, Leonardo Zanni. Ia sukses mencuri posisi keempat di FP2, menekan posisi Veda ke bawah. Tapi menariknya, komposisi di 10 besar relatif stabil dari FP1 ke FP2, dan Veda tetap di dalamnya. Artinya, meski posisinya sempat goyah, Veda tetap punya performa yang konsisten untuk bersaing. Di dunia balap, ini disebut sebagai base pace yang solid. Bahkan, tim dari Eropa mulai mengamati sektor mana yang jadi kekuatan Veda, dan hasilnya cukup mengejutkan. Sektor 2 dan 3, bagian teknikal penuh tikungan sempit, justru jadi andalan Veda. Saat pembalap lain mengandalkan straight line speed, Veda bermain di zona penuh risiko. Tapi bagaimana dengan peluangnya di kualifikasi? Gap 1,6 detik, Veda masih bisa kejar. Meski performanya konsisten, Veda masih harus menghadapi satu tantangan besar, selisih waktu.
Dari catatan 138,828 miliknya, ketorehan terbaik Morelli 137,192 masih ada gap sekitar 1,6 detik. Di Junior GP, itu bukan jarak kecil, itu jurang. Tapi jangan salah, perbedaan ini bukan cerminan kekalahan, tapi peluang analisis. Tim VEDA langsung membedah sektor demi sektor. Sektor 1 dan 4 masih jadi PR, terutama akselerasi keluar tikungan akhir. Tapi progres dari FP1 ke FP2 membuktikan bahwa arah pengembangan sudah benar. Yang jadi pertanyaan kini, bisakah mereka menutup gap tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum kualifikasi? Ini bukan hanya pertarungan mesin dan data, ini soal siapa yang bisa tidur lebih nyenyak malam. Duel mesin Honda versus KTM, siapa benar-benar unggul? Satu hal yang bikin heboh di Valencia adalah duel diam-diam antara dua pabrikan besar, Honda yang ditunggangi VEDA dan KTM milik Hakim Danis. Secara teori, KTM punya keunggulan akselerasi di trek lurus, sementara Honda unggul di tikungan cepat. Tapi di trek Ricardo Tormo yang teknikal ini, Honda justru terlihat dominan. VEDA mampu masuk 10 besar 2 kali berturut-turut, sementara Danis terbenam di posisi belasan. Ini bukan hanya jadi tamparan untuk hype KTM, tapi juga membuka mata bahwa pengendara lebih penting dari kendaraan. Bahkan jurnalis Eropa menyebut, jika VEDA punya mesin KTM, mungkin dia sudah di top 3. Tapi apakah benar masalahnya di motor atau Danis yang gagal membaca grip? Zona Asia, VEDA pegang komando. Tak bisa dipungkiri, kehadiran rider Asia di Junior GP makin diperhitungkan. Tapi dari semua nama, hanya satu yang konsisten berada di top 1, VEDA Ega Pratama. Zen Metani, Sing Han Pong, bahkan Hakim Danis, semuanya tertinggal. Artinya, VEDA bukan cuma membawa bendera merah putih, dia kini jadi simbol keunggulan Asia di panggung Eropa. Komentator Italia bahkan menyebutnya Asian Commander. Tapi tekanan makin besar, karena status ini bukan cuma membawa harapan, tapi juga beban. Setiap sektor lemah akan jadi berita, setiap kesalahan kecil akan dibesar-besarkan. Tapi dari cara VEDA menjalani 2 sesi ini, tenang, terstruktur, dan tetap tajam, kelihatan dia bukan sekadar calon rider Moto3. Dia adalah prototipe pembalap modern Asia. Ritme atau keberuntungan? VEDA punya keduanya. Beberapa analis sempat mempertanyakan, apakah VEDA hanya kebetulan dapat momen bagus di FP1? Tapi FP2 menjawab semuanya. Dengan waktu yang lebih tajam dan sektor yang lebih stabil, jelas bahwa ini bukan soal keberuntungan. Ini adalah hasil dari setup matang, pembacaan grip cepat, dan adaptasi instan. Di balik layar, tim mekanik VEDA diketahui melakukan penyesuaian suspensi belakang dan tekanan ban. Langkah kecil, efek besar. Hasilnya, kecepatan corner exit VEDA meningkat hampir 6 km per jam di sektor 3. Itu luar biasa untuk level Junior GP. Jadi, bukan soal hoki, ini soal pembuktian teknikal. Dan jika pola ini berlanjut, VEDA bisa saja jadi salah satu nama kejutan di kualifikasi. Tapi tunggu, siapa lawan terberatnya nanti? Menuju kualifikasi, apakah VEDA siap tembus 5 besar? 2 sesi latihan bebas sudah dilewati, tapi ujian sesungguhnya baru akan datang, sesi kualifikasi. Dengan nama-nama seperti Morelli, Uriarte, dan Jesus Rius mengintai di depan, VEDA butuh lebih dari sekedar kecepatan. Dia butuh strategi, positioning di lintasan, slipstream yang pas, dan lap out in yang presisi. Tapi melihat grafik performanya, dari FP1 ke FP2, trennya jelas naik. Bahkan timnya mengatakan, kami masih punya 2 opsi setup belum dipakai. Ini berarti VEDA masih menyimpan peluru. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah dia akan bermain aman di P7 atau akan menembus batas dan merebut spotlight? Apapun jawabannya, satu hal pasti, Valencia belum lihat yang terbaik dari VEDA. Belum.